nomor 26. Yesusnya yang menubuatkan, apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan di depanmu. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mereka adalah penipu-penipu ulung. Mereka adalah pembinasa keji. Jadi kau bermanis-manis di Indonesia ini, mau tahu tujuannya apa? Mau tahu? Kalian ingin menjerat anak bangsa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kuburan pada hari ketiga. Paham kau? Kristen itu berasal dari agama pembunuhan. Kristen berdiri di atas pondasi kekejaman, kezaliman, kefasikan, kehancuran. Kristen satu-satunya agama di bumi ini yang melegalkan pembunuhan terhadap Tuhannya. Agama tersadis yang pernah ada di sepanjang sejarah keturunan Adam adalah agama Kristen. Kenapa? Agama Kristen melegalkan pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Itulah agama koplak, agama hewan. Silakan Anda tanggapi. Itu kan asumsi liar kamu. Kamu itu seenaknya menafsirkan isi Alkitab. Padahal Silakan. penafsirannya agak melenceng. Silakan. Anda ini Saya tanya kepada saudara saya tanya kepada saudara John. Dengarkan dasar pijakan saya berbicara. Dengarkan dasar pijakan saya berbicara. Menurut kamu sebagai seorang Kristen, boleh tidak membunuh Yesus? Nah itu aja dulu kau tanggapi. Boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus sendiri? Silakan. Buka mic-nya. Punya misi dari Bapak. Silakan. Kalaupun dia boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus sendiri? Silakan. Apakah menurut pemahaman Anda membaca bahwa Allah sendiri yang membunuh Yesus? Pertanyaan saya bukan begitu, wahai penyesat. Yang saya tanya, boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus? Dia kan dibunuh tanpa salah. Saya tidak tanya itu, wahai keturunan penyesat. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya, wahai ular bludak. Dia mati, ular bludak, pertanyaan saya bukan itu, wahai ular bludak, wahai agama ilusi, agama palsu, kasih palsu. Pertanyaan saya bukan itu. Ya, karena dosa pertanyaan manusia, saya bukan itu, wahai keturunan ular bludak penyesat. Pertanyaan saya, apakah Elohim dan juga Yesus membolehkan pembunuhan terhadap Yesus? Silakan wahai ular bludak, kau jawab. Ya, Yesaya 53 ayat 10, Tuhan membiarkan dia terbunuh. Astagfirullahaladzim. Udah kau turun, kau pergi jilat pantatnya pendetamu sana, jangan kau kesini. Elohim kau bawa Yesaya 53. Apa hubungannya dengan kalian, konsep kalian? Kenapa Kristen membawa Yesaya 53? Karena Kristen menginginkan kematian terhadap Yesus. Berarti iblis dan Yesus sama-sama menginginkan Yesus mati. Paham? Makanya saya katakan kalian itu adalah keturunan iblis. Kenapa orang Kristen mengambil Yesaya 53? Karena tak ada alasan lain. Tidak ada senjata lain. Untuk membunuh Yesus, Kristen tidak punya senjata. Tetapi Kristen pingin kali Yesus mati. Sama seperti iblis. Kristen dan iblis sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Persis. Bedanya, Kristen tidak memiliki data. Sehingga mereka Kristen harus menjilat-jilat kitabnya Yahudi sebagai senjata untuk melegalkan pembunuhan terhadap Yesus. Itu fakta, itu real. Mana dalilnya? Kamu baca Galatia 2 nomor 21. Sia-sia kematian Kristus kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Tidak ada hukum Taurat itu untuk Kristen, tak ada. Tetapi kemudian Paulus
dompleng hukum Taurat untuk melegalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus. Saya ulang lagi dalilnya. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia dewa. Tetapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kristen menghadapi dua fenomena yang berat. Yang pertama, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, emang apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada enggak hubungannya dengan Kristen kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada enggak hubungannya dengan Kristen kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada kebenaran di dalam hukum Taurat atau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen. Paham sampai situ? Yang ada manfaatnya untuk Kristen adalah ketika dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia lalu mati di pantai di atas pohon, barulah itu bermanfaat untuk Kristen laknatullah alaih. Jadi tidak ada hubungan Kristen dengan Taurat, itu nggak ada. Taurat itu betul atau Taurat tidak betul, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu lahir dari propaganda iblis membunuh utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi kalau hari ini Kristen masih membawa-bawa Torah, itu hanya kamuflase saja. Itu hanya kulit untuk menutupi kemudian bulu mereka yang asli, yaitu serigala. Tak ada hubungannya. Torah mengatakan jangan kau makan babi, Torah pelihara sahabat, Torah jangan ada ilah lain di hadapanku. Berguna nggak untuk Kristen itu? Nggak ada. Nggak ada gunanya untuk Kristen hal-hal seperti itu. Yang ada gunanya untuk Kristen adalah Kristus telah mati di atas salib untuk dosa-dosa kita. Baru bermanfaat untuk Kristen. Kristus telah mati untuk menghalalkan semua makanan yang diharamkan. Itu baru Kristen. Kristus telah mati untuk melepaskan kita dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Nah, itu baru Kristen punya merek. Kristus telah mati untuk menjadikan kita dari hamba menjadi anak-anak Kristus. Itu baru bermanfaat untuk Kristen laknatullah alaih. Tapi kalau untuk yang lain, Torah nggak ada hubungannya. Pelihara hari Sabat bermanfaat nggak untuk Kristen? Nggak ada. Sunatlah dirimu, sunat nonotmu, berguna nggak untuk Kristen? Nggak ada gunanya. Jangan ada ilah lain, akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Berguna nggak untuk Kristen? Nggak ada itu. Jangan kau makan babi karena itu haram bagi. Berguna nggak? Enggak. Bunuhlah orang yang tidak memelihara hari Sabtu, hari Sabat. Berguna nggak untuk? Enggak. Tapi semua itu dirangkul, diambil untuk sebagai kulit penutup kulit asli, yaitu kulit serigala yang adalah kulit asli dari Kristen. Bantah saya pakai dalil. Tadi saya mencoba untuk merangsang otak kalian untuk berfungsi. Ketika Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, bukan Bani Kampret, tapi Bani Israel. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Bani Kampret yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Bani Kampret ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana Bani Kampret yang bukan Bani Israel yang memakai nama Yesus kemana-mana lalu tampil sok cantik? Kami ajaran kasih loh. Kami berasal dari pedagang-pedagang Romawi, pedagang-pedagang dari Belanda yang masuk ke Indonesia ini berdagang dengan damai, melahirkan agama kami. Prat! Dasar iblis penipu laknat. Kalian itu lahir dari agama pembunuhan, dari tragedi pembunuhan. Agama Kristen berasal dari tragedi pembunuhan kepada orang benar, kepada orang soleh, kepada orang yang dikasihi Tuhan. Dengan mengatasnamakan nubuat telah digenapi. Kristus memang harus mati untuk dosa kita. Bahkan bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk dosa-dosa dunia. Pret! Dasar laknat. Orang Yahudi diajarkan
Mereka menebus dosa mereka dengan binatang, kucluk, bukan dengan Tuhan. Pret. Kalian mau tampil di Indonesia, ajaran kasih, kuludai juga muka kalian nanti satu-satu. Kalian punya misi mengkristenkan Nusantara dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie, pret, prot, pret. Kalian mau menutupi sejarah yang tertulis dengan tinta darah, hah? Dengan mengatakan kalian agama kasih, pret. Tunggu umat Islam sedunia mati semua, baru kalian bisa nipu orang banyak. Kalau masih ada kami umat Islam, kalian tidak akan bebas kemudian melakukan aksi-aksi itu, kecuali dengan cara kalian melakukan propaganda, adu domba, membuat ketakutan, membuat kemudian teror di mana-mana, kemudian membuat keadaan menjadi kacau balau, membuat anak-anak Islam kemudian menderita, membuat anak-anak Islam kemudian tertekan, baru kalian bisa mayoritas. Selama Indonesia masih baik-baik saja, selama itu juga ajaran pengikut kepada Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga tidak akan bergerak leluasa di Nusantara ini. Camkan itu. Siapa yang mengatakan? Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Camkan itu baik-baik. Silakan, siapa yang mau masuk ini? Darel, dibuka mic-nya. Darel, Major, Major. Oh, macet semua ini. Ada Tuh. umat Kristen. Ki aku tak ngomong loh no. Mumpung Rane sing ngomong iki wis kesel iki. Bos Juma iki wis kesel deh ngomong gak mau gentenan iki. Mayor, diam, Mayor, mulutnya diam, Mayor, jangan nyerocos terus. Silakan diam. Sampean. Ongedan sampean. Kesel ya wong kayak mau lho ngomong lek ngamuk lho kayak mau. Gumun lah orang duwe kesel. Mencelewat dus. Aja ngomong bang. Mayor, biar Sutejo dulu yang ngomong. Mayor diam dulu, mute, Mayor. Ngomong terus Mayor. Kita kan sudah tua, harus ngomongnya sabar, pakai santun. Walaupun yang lain itu dikatakan ya ndak sesuai lah, ndak cocok lah, tapi setidaknya itu ya untuk menjaga diri kita sendiri agar tetap fokus. Saya izin kurang lebih 10 menit. Ada tamu dulu sebentar, silakan. Pas sih gentenan nih lek ngomong. Pada dasarnya itu semua manusia itu tidak ingin. Sabar, Sutejo, sabar dulu. Sutejo, sabar, ini si Mayor ngomong terus. Mayor diam, Mayor di mute. Sabar, Sutejo, sabar dulu. Sutejo, sabar. Karena saya ngomong ini loh, ngomong sabar piye toh? Gantenan toh? Iya, si Mayor tuh nyerocos terus itu, jadi double. Silakan Pak Sutejo. Nanti dengan Ustaz Tata. Si Mayor ngomong lagi, dia Mayor. Sutejo mau ngomong ini, cangkeme Mayor gitu. Oh ya, lanjut Pak Sutejo. Nah, pada dasarnya itu kita manusia khususnya di Indonesia ini masyarakat umum itu tetap ingin yang namanya belajar kebenaran dan didasari oleh suatu keyakinan. Tapi bukan berarti itu kebenaran kita mengusut asal usulnya itu dari agama mana itu tidak. Yang penting itu selagi di pemerintahan Indonesia agama apapun itu sudah disahkan, dibenarkan oleh undang-undang, berarti itu sudah mengarah ke dalam suatu kebenaran. Nah, mengenai finalnya nanti masa depannya dia itu masuk surga atau neraka, itu biarlah yang menjawab itu yang berkenan atau yang mempunyai itu sendiri. Jadi kewajiban. Oke, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ngomong apa tojo enggak di sini, Bu? Ustaz Tata, monitor. Kan berarti kita lanjut itu... Ustaz Tata. Wes Jo. Jo, temen Jo enggak di sini. Ustaz Tata silakan ditanggapi.
Bang Gurunda ada anu ta. Mit lho, kaya wis kongkon leren iki lho. Lek aku Tunggu Jo, menang Jo, jangkrik penuh Jo. Oke. Jadi kebenaran itu tidak boleh hanya imani saja, tapi harus memakai, kita kan beragama, Tejo Kristen, saya Islam. Maka kenalkan Tuhan itu menurut yang Tejo ikutin, siapa? Yesus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Nah ini kan ada kan, kalau kami kan pakai melalui Nabi Muhammad. Kami kenal Tuhan dari beliau. Jadi bukan imani saja. Kalau kalian kan enggak. Kalau sudah kalah, tidak punya dalil, udahlah di Indonesia disahkan. Semuanya yang penting baik. Nah, itu orang putus asa itu. Tidak bisa membenarkan agamanya pakai data, imani saja. Makanya kita sudah menyampaikan, Kristen ini, melawan Kristen itu paling mudah debat itu. Karena mereka bertentangan dengan kitabnya sendiri. Itu nyata itu. Gitu. Makanya kita pakai data. Kalau Tejo ini tidak bisa diajak dialog ini. Apa ya? Cuma ngomong curhat gitu. loh, karena data Bang, data itu kan barang yang sudah jadi. Kalau seandainya datanya di Bible, berarti Bible sendiri itu kan sudah membuat data dan sudah disepakati. Data itu sudah dibenarkan. Apa datanya di Bible? Oleh datanya di Bible siapa tuh? Tentang Tuhan itu siapa di Bible? Loh, yang memakai Bible itu siapa? Kan yang menerimanya. Berarti kan data itu diterima oleh yang menerimanya. Otomatis yang tidak menerima. Kalau yang kamu terima, coba kenalkan siapa Tuhan itu yang kamu terima. Aduh Tejo ini, coba lainnya siapa saja di sini nih. Oke, Tejo menengai awakmu kau naimu nih. Bang Daril, Bang Daril. Yang Pak Tata. Selamat siang buat Admin. Bang Daril, silakan. Dulu itu Tuhan Yesus kok masih ditanya lagi. Itu loh sudah fakta dan data dari zaman. Tejo. Wes. Bang Daril dari tadi kasihan. Bang Daril bisa monitor. Bang Daril. Buka mic-nya Bang Daril. Yo, pasti. Oke, Tejo balik meneh. Tejo ae. Hiburan Tata. Iki data udah usah di masalah nih datane kuwi dipercaya sing menggunakannya sendiri-sendiri. Kalau data Kristen jelas yang menggunakan orang Kristen, data Islam yang menggunakan data Islam. Yang menjadi poin yang penting sekarang itu, agama itu bukan untuk mencari suatu kesalahan atau suatu pembenaran, tapi mencari kebenaran. Jangan kumur-kumur melulu Jo. Apa? Hanya mau Jadi mute to yo lo ngomong santai kok yo di mute iki lho beh. Ora masih awake dhewe rebutan Tuhan lo tetep siji. Sing bener iki ora awake dhewe iki lho sing perlu Tuhan, duduk Tuhan perlu awake dhewe. Mas awake dhewe bela kaya ngopo? Iya toh? Awake dhewe sing perlu dibela. Duduk Tuhan perlu dibela. Lah kabeh iki arepe mbela Tuhan kok tak delok-delok iki. Padahal sing perlu ki awake dhewe. Ya. Apa yang mau ditanggapin kayak gini nih apanya gitu. Loh, ora kena ditanggapi iki padha kuweke. Ayo kembali ke tema aja Pak Tejo, Pak Tata. Tadi apa tuh? Kembali ke tema aja. Subat, aku ora ngerti iki Islam menjawab subat iki artinya subat lho ora ngerti aku apa iki. Subhat apa tuduhan apa ya Pak Tata? Nanya aja nanti kalau Gurunda udah aktif kita dialog lagi. Itu kan tema tadi itu. Sekarang mau dialog apa gimana? Apa mau bertanya? Saya cuma ngisi waktu nunggu Gurunda. Iya, silakan Pak Tejo, bertanya aja, Pak Tejo. Aku tak tahu. Diam Jo. Menang sih. Kalau mau bertanya tanya gitu loh. Ayo gimana? Tak isi waktu ayo. Mau dialog mau bertanya.
Saya mau tanya, tapi sumbernya jangan pakai sumber Bible atau sumber Al-Quran. Boleh? Pakai apa? Sumber Lu mau pakai sumber apa? Sumber air. sumber umum. Jojo. Ayo, Bang Bro, Cak Bro, ayo Bro. Iya Pak Tata, nyambung yang tadi nyambung yang tadi. Kan katakan kalau di Alkitab itu dikatakan begini Pak Tata. Ketika menolak iblis itu justru sejalan dengan ketika menolak salib itu justru sejalan dengan iblis. Ada di catatan Matius. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, hal itu maksudnya penderitaan dan penyaliban tidak akan terjadi atasmu. Tapi jawab Yesus, enyahlah iblis. Jadi harapan Petrus yang mengharapkan penyaliban tidak terjadi justru direspon oleh Yesus dengan berkata, enyahlah iblis. Artinya menghalangi salib sama dengan kehendak iblis juga. Jadi yang menolak salib berdiri di pihak iblis menurut tulisan yang tadi. Itu kan menurut Kristen. Iya, menurut Kristen. Kalau menurut Yesus, menolak salib itu berarti tidak berpihak ke iblis. Karena kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Makanya kalau saya percaya penyaliban Yesus, saya di pihak iblis. Karena kata Yesus, siapa bapakmu? Abraham bapak kami, kata mereka. Bukan, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuh aku. Kalau bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku. Jadi umat Islam tidak mau berpihak kepada iblis. Makanya menolak penyaliban itu. Karena kata Yesus, iblislah bapakmu. Karena dialah pembunuh manusia sejak semula. Jadi kami tidak percaya penyaliban karena tidak mau berpihak kepada iblis, tapi berpihak ke Yesus, gitu. Yang benar itu. Ayo. Kalau dari versinya Alkitab, iblis tidak ingin Yesus mati disalib. Iya, menurut Kristen. Tapi ya, menurut iblis ingin Yesus mati. Makanya dia membisikkan ke Yudas. Inginnya mati saja, tapi bukan mati disalib. Ya, gini bro. Iblis ini kenapa pingin Yesus mati? Terserah mau mati dikutuk, mau mati disalib, mau mati apa. Yang penting dia mati. Kenapa? Karena Yesus itu mengenalkan tauhid. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa, mengenal engkau satu-satunya Allah. Kata iblis, wah nanti manusia Sriwil nanti percaya kepada Tuhannya Yesus. Seperti Musa. Dibun-bun aja. Karena saya pinginnya Tuhan itu disekutukan. Akhirnya iblis ini berhasil untuk membunuh Yesus menurut Kristen. Akhirnya iblis berhasil. Buktinya Tuhan dijadikan 3 oleh Kristen. Berarti yang dimau iblis ini, Kristen ini yang dimau. Yesus mengajarkan Tuhan satu, iblis pingin manusia menyekutukan Tuhan. Akhirnya muncullah Kristen ini di pihak iblis ini. Itu yang sebenarnya itu ceritanya. Berarti yang tertulis berbeda tapi Pak. Apanya yang berbeda? Kalau nggak gini, kan Israel kan ajarannya kan Adonai Eloheinu Adonai Ehad, ya kan? Yesus atau Isa kan juga mengajarkan Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Berarti kan harusnya sejalan, tidak ada penolakan. Isa kan mengajarkan hal yang sama. Nah kalau orang ini mengikuti Yesus, mentuhankan Allah saja, nah iblis kan kepanasan. Lalu maunya iblis itu gimana? Pinginnya Tuhan itu seperti pagan supaya manusia tersesat. Apa pagan itu? Tuhan lebih dari satu. Maka muncullah Kristen. Nah itulah yang dimau oleh iblis itu. Gitu. Yang dimau. Kan iya kan? Ayo. Yang dimau iblis. Gimana Pak Tata? Sorry.
Nah sekarang gini ya, di Maksudnya zaman gini loh. Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad ini mengembalikan orang Quraisy supaya hanya menyembah Allah. Makanya ada kisah, Oke. Berarmin pasti pernah mendengar. Berarmin pernah mendengar nggak? Ada iblis ini masuk ke berhala. Berhala ini ngomong, ya pasti pernah mendengar. Wahai orang Quraisy, jangan percaya ke Muhammad. Padahal iblis yang ngomong. Ya. Karena iblis ini kepanasan, sekiranya manusia ini tidak mentuhankan Allah. Begitu juga di zamannya Yesus. Yesus selalu memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Iblis kepanasan juga. Akhirnya punya rencana bagaimana sekiranya Yesus ini mati. Supaya terhenti dakwahnya. Yaitu Tauhid. Ya setelah Yesus tidak ada, muncul benar kan? Ya Tuhan disekutukan itu muncul setelah Yesus tidak ada. Bahwa Allah Tuhan, Yesus Tuhan juga, Roh Kudus Tuhan. Inilah rencananya iblis itu, pinginnya seperti itu, supaya Tuhan disekutukan dengan lainnya. Nah, gini Pak Tata, soal bicara disekutukan ya, kita coba analisa ya. Orang Kristen tidak mengaku menyekutukan Tuhan atau mengaku Allah itu politeis, tidak. Kekristenan itu dogmanya tetap monoteis, bukan politeis. Sekarang aku coba bertanya balik ke Pak Tata ya. Nah, kita coba buktikan. Yang sebenarnya Pak Tata ikuti dan taati itu Allah atau Nabi Muhammad? Oke. Ya Allah. Taat kepada Allah karena Allah tidak mau ngomong sendiri. Maka dia mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Kenalkan Muhammad bahwa tiada Tuhan selain aku Allah. Sama dulu kepada Musa. Kenalkan Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Kenalkan wahai Musa bahwa akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Jadi saat itu orang-orang kan taat kepada Musa. Taat kepada Musa apa yang disampaikan Musa? Bahwa Tuhan itu Allah yang Esa. Jadi dua-duanya harus ditaatin. Maka dalam Al-Quran itu atiullah wa atiur rasul, taatlah kepadaku dan taatlah kepada utusanku. Apa saja yang harus ditaatin? Yang disampaikan utusan apa? Di antaranya mengenalkan Tuhan, yaitu Allah. Nah kita harus taat. Ya sama seperti Yesus, barang siapa yang tidak mau mendengarkan perkataanku, ya maka dia ya disebut orang tidak beriman. Wong perkataan dia bukan dari dirinya, sama seperti Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Ya harus diimani, dipercaya, ditaatin. Sama seperti Yesus. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Ya harus taat kepada Yesus. Karena apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya. Begini Pak Tata. Gimana? Kan Pak Tata bilang mentaati Nabi sama dengan mentaati Allah, tetapi bukan menyekutukan. Terus namanya bukan. apa? Ya bukan. Menyekutukan itu gini. Ya namanya mengikuti ajaran para nabi yang mana ajarannya ini dari Tuhannya. Mereka hanya menyampaikan. Maka saya harus taat, maksudnya harus ikutin saya ucapan dia itu. Kalau menurut nabi tersebut Tuhan itu Allah, ya kita harus mentuhankan Allah saja. Apa yang disampaikan nabi itu saya taat. Percaya gitu. Kalau menyekutukan itu gini. Kayak orang Quraisy dulu di zamannya nabi itu. Mereka tahu Tuhan itu Allah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulana Allah. Ketika dikatakan kepada orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Terus, kenapa kalian menyembah berhala? Jawaban mereka, liyuqarribuna ilallahi julfa. Ya sama saja, pakai pelantara. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah, pelantara ini. Karena kalau ke Allah kan saya tidak bisa dilihat Allah itu. Nah sama seperti Kristen. Kristen, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Bapa katanya. Terus kenapa kamu mentuhankan Yesus? Ya sama saja. Nah itulah menyekutukan. Jadi orang Quraisy dengan orang Kristen itu sama. Menyembah Allah pakai pelantara. Gini Pak Tata.
kalau taat kepada makhluk nilainya sama dengan taat kepada holik, itu bukannya memberi sifat ketuhanan secara fungsional ya. Taat kepada makhluk sama dengan taat kepada holik. Itu bukannya kesetaraan ya Pak? Oke, berarti menurut kamu ketika misalnya tidak ada kalimat gini dari Tuhan, taatlah kepadaku dan taatlah kepada utusanku. Berarti seakan-akan menurut kamu Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Lalu Yesus mengatakan firman tersebut isinya hukum yang terutama, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Oh, saya tidak mau percaya ke kamu Yesus. Kalau saya percaya ke ucapan kamu, saya taat ke ucapanmu itu, berarti saya musyrik. Mau gitu? Ya enggak, memang tugasnya para nabi itu harus ditaatin omongannya. Karena apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya, harus kita taatin dari Tuhannya. Dan perintah Tuhan harus ditaatin. Makanya dalam Yohanes 12:47, dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Jadi maksudnya apa? Apapun yang aku omongin, kata Yesus, kalian harus percaya, harus taat. Karena apa yang aku sampaikan ini perintah Tuhan. Jadi jangan gini, enggak Yesus, kalau saya taat kepada kamu berarti saya menyekutukan Tuhan. Mau gitu? Enggak Pak Tata. Ya, memang. Aku lagi bertanya tentang Nabi dan Allah, tentang Nabi Muhammad dan Allah. Kan Pak Tata bilang bahwa memang betul di dalam keislaman itu kan secara teologisnya itu tauhid. Kalau Kristen kan trinitas. Nah, tauhid ini tetapi secara praktek sepertinya sedikit berbeda, di mana menyetarakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Contoh seperti yang tadi saya sebutkan, yang tadi Pak Tata bilang itu mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Contohnya ayat itu, artinya secara praktek tunduk kepada makhluk sama dengan tunduk kepada holik. Ini kan secara tidak langsung menyetarakan, kan begitu. Jadi sebenarnya tauhid gini, oke, pertanyaannya gini, tauhid murni itu langsung kepada Allah atau harus lewat manusia sebagai perantara? Tauhid murni itu yang langsung caranya taat kepada Allah bagaimana caranya? Wong Allah tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18, tidak mau berkata-kata langsung. Ya. Nah, yang saya tanya, caranya saya taat kepada Allah, apa ucapannya Allah? Yang mana? Ayo, misalnya saya hanya taat kepada Allah saja. Terus, apa yang saya taatin? Wong Allah udah pernah ngomong ke saya. Ayo. Bukan gitu Pak, maksud saya, pertanyaan saya, apakah itu bukan sebuah bentuk penyetaraan? Tidak. Menyetarakan Allah dengan Nabi gitu. Oh ya tidak, kan udah perintah Allah. Taatlah kepadaku, maksudnya apa? Firman-firmanku yang aku berikan kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya, disuruh ditaatin. Misalnya gini, Yesus, kamu saya utus ya, ya Tuhan. Kepada siapa? Seriwil, Matius 15:24. Apa tugas saya Tuhan? Ya, kamu menyampaikan pesan-pesan dari saya kepada umatmu. Ya, Yohanes 17:8. Maka kita ini diperintah, umatnya diperintah taat kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang mana yang disampaikan oleh Yesus ini dari Tuhannya. Maka tugasnya umatnya itu mentaatin. Kalau menurut Yesus Tuhan itu Allah, ya percaya. Gitu loh maksudnya. Berarti tidak disebut menyekutukannya? Oh tidaklah, justru perintah Tuhan malah disuruh taatin. Nah, gini. Kalau Kristen ini kan tidak taat ke Yesus. Maksudnya gini, Tuhan itu satu, enggak trinitas. Nah, itu namanya tidak taat itu. Ya, yang saya bingung itu gini. Kalau benar tidak menyekutukan Allah, kenapa ketaatan, terus syafaat, syahadat harus selalu disandingkan dengan Rasul?
Kalau tidak menyekutukan loh. Oke. Karena gini, kenapa syahadat ini harus dua-duanya? Karena kalau cuma satu, ya tidak didengar utusan itu. Contohnya gini, Yesus, Nabi Muhammad, kamu saya utus. Apa tugas saya? Kenalkan tiada Tuhan selain Allah. Dan kamu ngaku utusanku. Kalau kamu udah ngaku utusanku, gimana mereka mau percaya? Oh ya Tuhan. Akhirnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusannya. Sama seperti Yesus. Yesus, kamu saya utus. Apa tugas saya Tuhan? Kenalkan tiada Tuhan selain aku Allah. Dan kamu ngaku utusanku, Sus. Oke. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sama. Karena kalau cuma gini. Hei Sriwil, Tuhan itu Allah satu-satunya. Siapa lu? Kan digituin. Nah kalau gini. Tiada Tuhan selain Allah dan aku utusannya. Orang-orang kan pasti mikir. Oh iya. Dia kan utusan Tuhan. Berarti apa yang disampaikan perintah Tuhan. Saya harus percaya. Tapi kalau cuma satu. Woi Sriwil. Tuhan itu Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Sus, lu siapa? Nah, kan gitu akhirnya. Makanya dua-duanya harus disampaikan. Tuhan itu Allah, saya utusannya. Oh berarti kalau utusan saya ini tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Apa isinya firman? Ya itu tadi, tentang tauhid. Jadi tidak ada para nabi itu cuma menyampaikan Tuhan Allah, tidak ada. Ya pasti dirinya harus mengenalkan juga bahwa dirinya ini utusannya Tuhan. Apa utusan itu? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Gitu. Oke, nih aku sedikit lebih masuk lagi ya, Pak Tata. Kalau Nabi Muhammad hanya utusan biasa, kenapa iman itu dianggap batal atau tidak sah tanpa Nabi Muhammad? Kalau tauhid murni hanya kepada Allah saja, harusnya kan cukup la ilaha illallah. Kenapa batal? Karena perintah Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Tuhan dan utusannya itu harus diakui. Jadi tidak boleh gini, iya Yesus, saya tahu Tuhan itu Allah, tapi maaf ya, saya tidak mau percaya ke kamu. Nah, berarti kan melanggar perintah Tuhan. Kata Tuhan, dengarkanlah anakku. Kan gitu. Atau kata Nabi, kata Allah, dan kamu harus taat kepada utusanku. Jadi perintah Tuhan. Jadi kalau orang cuma mengaku Tuhan itu Allah, tapi menolak Nabi Muhammad, itu sama dengan menolak perintah Tuhan. Sama seperti orang yang mentuhankan Allah di zamannya Yesus, tapi menolak Yesusnya, tetap sama saja melanggar perintah Tuhan. Masa yang menyampaikan firman Tuhan tidak diakui? Gitu ya. Makanya disebut kafir juga. Nah, orang Sriwil itu Buratmin, mereka ini Yesus mengatakan, dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kan sama dengan Musa kan, Ulangan 6 ayat 4. Tapi mereka menolak Yesus. Iya Yesus, saya tahu Tuhan itu Allah, tapi saya tidak mau menerima kamu. Menurut kamu benar nggak mereka ini? Ayo jawab. Hah? Ayo. Jawab. Ya, harus yang penting taat kepada Allah. Berarti walaupun menolak Yesus, selamat Sriwil itu. Hah? Sriwil, ya aku nggak bahas ke sana, Pak. Enggak gini loh. Kata kamu gini, kenapa Nabi Muhammad dengan Allah itu harus diimani? Maka jawabannya, iya, kalau kita mentuhankan Allah menolak Nabi Muhammad, ya tidak selamat. Sama seperti Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, dirinya utusan, ditolak oleh Sriwil. Selamat nggak Sriwil itu? Ayo. Nah, macam. Kalau Sriwil kan sudah berbeda, Pak Tata. Nah, pertanyaannya, selamat nggak mereka ini? Kan mereka tahu Tuhan itu Allah menurut Musa. Oleh Yesus diperkuatkan lagi. Di dalam Markus 12:29, Tuhan itu yaitu Allah yang Esa. Cuma kata Sriwil, iya tahu saya Tuhan itu Esa, Yesus. Tapi saya tidak mau menerima kamu, tidak usah ngaku utusan kamu. Pertanyaannya, selamat nggak mereka? Ya tetap selamat kan. Musa kan juga pernah ditolak. Oh, berarti ya sudah.
Berarti tidak butuh Yesus kan? Bukan. Ada gunanya Yesus kan? Enggak, maksudnya dalam kacamata kita. Dalam kacamata Alkitab semua nabi. Berarti menurut Bung Admin, Yesus tidak berguna. Enggak. Mau dia ada di dunia atau tidak tetap selamat mereka gitu.